Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Laksono dari kelas PHI 5C. Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Masail Fiqhiyah Memahami Permasalahan Kontemporer karya dari Muhammad Yusuf, terkhusus pada bab memahami historitas fikih. Historitas fikih mempunyai arti tentang perjalanan fikih atau perjalanan hukum fikih yang masuk ke Nusantara atau Indonesia. Di sini Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dalam Islam menjadi suatu sentral dalam sebuah peradaban, muncul sebagai respon atas berbagai permasalahan yang muncul pada sebuah kurun waktu tertentu. Aspek sosial kultural ini yang melatar belakangi pewahyuan tidak membatasi cakupan perkembangannya, dan di Indonesia sendiri Islam ditampilkan dengan berbagai corak akibat dari berbagai pola dakwah yang disampaikan oleh para wali, para dakwah yang berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam di Jawa maupun di Sulawesi Selatan. Terdapat dua organisasi Islam besar di Indonesia yang menginterpelasikan masyarakat, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan juga terdapat aliran Syiah maupun Syu'ih maupun aliran teologi maupun mazhab fikih. Di Indonesia terdiri terdapat 5 mazhab fikih, bahkan lebih daripada itu. Semua itu berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak terintervensi apalagi dipaksa oleh negara. Karena negara Indonesia mengakui bahwa Bhinneka Tunggal Ika atau kemerdekaan untuk menentukan pemahaman maupun agama yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam menentukan aliran-aliran ideologi, negara tidak memaksa dan bersifat universal bahwa semua orang berhak atas kehendaknya. Yang selanjutnya mengenai stagnasi tasyrik Islam. Hukum Islam tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Jadi sebab atau berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun dalam sebuah waktu yang bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Secara ideal, aturan formal fikih diekspresikan dengan nilai value atau akhlak. Hukum Islam sendiri dibagi menjadi 3, antara lain hukum i'tiqadiyah, hukum khuluqiyah, dan hukum amaliyah. Inilah yang disebut dengan hukum fikih, dan bagaimana dapat sampai ke hal tersebut, maka dibutuhkan ilmu usul fikih. Selanjutnya mengenai fenomena fikih generasi awal. Sejak peninggalan Nabi Muhammad SAW, maka muncullah embrio perbedaan. Karena sumber utamanya sudah wafat, maka masyarakat mulai banyak mengembangkan hukum-hukum yang berdasarkan apa yang dipikirkan atau yang diyakini. Oleh karena itu, pasca wafat Rasulullah, tidak jarang sahabat maupun masyarakat melakukan istihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis yang sudah sangat berbeda dengan pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya di kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal pada jarak antara Khulafaur Rasyidin, baik zaman maupun tempat, masih terbilang sangat dekat dan belum ada generasi yang mengantarinya di antara Khulafaur Rasyidin. Nah, selanjutnya memasuki fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentuk hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa, yaitu antara lain mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya masih banyak sekali berbagai mazhab-mazhab dalam fikih, tapi hanya
populer atau mungkin masih eksis sampai sekarang adalah 4 mazhab di atas. Dikarenakan banyak penerus, banyak penganut dan yang masih digunakan hingga sekarang ini sebagai sebuah landasan hukum terhadap fikih. Nah, selanjutnya memasuki ketika pintu ijtihad tertutup, di mana segala aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab-kitab fikih. Maka setelah ijtihad selesai, kitab-kitab fikih tersebut disyarah atau dijelaskan. Bahkan terdapat satu kitab fikih yang dapat dijelaskan disyarah dengan banyak kitab yang lain, seperti kitab Fathul Bari, yaitu syarahnya sebanyak 3 kali. Kemudian pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama satu mazhab dengan ulama yang lain, bahkan saling menyerang atau adu argumen yang bersifat deskriptif, yang bersifat untuk mempertahankan apa yang dipahami oleh mazhab tersebut. Nah, bukan hanya penganut mazhab Imam Sunni, melainkan juga antara Sunni dengan Syiah yang saling menyerang dan mempertahankan pemikirannya masing-masing. Setelah itu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Nah, setelah terjadi penutupan ijtihad independen, nah sebelumnya kan terpusat pada suatu imam. Nah, pada masa ini ijtihad independen itu mulai kembali terbuka dengan alasan muncullah sebuah kegelisahan yang diabriskan dalam sebuah kegelisahan bahwa usul fikih yang sekarang ini masih sangat kaku dalam menanggapi permasalahan dalam konteks kekinian untuk masalah-masalah yang sekarang ini. Bahkan salah satu tokoh Hasan Hanafi melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi dalam masa upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Pertama masa lampu Al-Mahdi, esok Al-Mustaqbal, dan sekarang atau Al-Hali. Maka sekarang ini penggalian fikih harus dilepaskan dari basis politik atau sentimen mazhab dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya sebagai sebuah keharusan. Maka dalam mengembangkan ijtihad independen ini muncul untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di masyarakat dan menghilangkan jurang perbedaan yang di situ akan menjadikan suatu problem atau konflik baru dalam suatu kelompok. Selanjutnya melanjutkan ke dalam materi Islam Indonesia adalah Islam yang majemuk. Karena di Indonesia bukan hanya di dalam Islam sendiri yang memiliki beberapa elemen, tetapi juga di dalam Indonesia sendiri terdapat beberapa agama yang ada, baik dari agama Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Bahkan di Islam sendiri terdapat beberapa mazhab sehingga terdapat beberapa aliran-aliran yang berbeda. Bahkan mazhab-mazhab yang sudah ada tersebut tidak kredibel. Maksudnya adalah belum mencukup untuk mewadahi untuk menjawab persoalan zaman yang sekarang. Oleh karena perkembangan manusia yang ada sekarang, maka dituntut untuk masyarakat itu mengembangkan juga atau membangun pembaruan fikih-fikih yang sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang. Nah, itu disebut yang menjadi ciri khas dari Islam di Indonesia. Selanjutnya mengenai kearifan menyikapi keberadaan. Nah, keragaman sendiri merupakan kekayaan sepanjang keragaman dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai sebuah sunatullah. Nah, di Indonesia sendiri terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya baik secara individual maupun kolektif harus disikapi secara arif. Kita dalam melaksanakan kehidupan harus ingat bahwa harus mengambil apa yang menjadi persatuan dan harus menghilangkan dari perbedaan-perbedaan ada. Selanjutnya adalah urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Nah, urgensi perumusan fikih ini sesuai dengan konteks kehidupan Indonesia di Indonesia, maka siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Nah, jawabannya adalah
Ulama dan cendekiawan muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana muslim, yang harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Karena upaya mendekati fikih ini tidak hanya kalah penting dari yang lainnya, yaitu mengenai pendekatan sejarah. Terjadinya distorsi atau manipulasi sejarah akan sangat berdampak negatif dalam pengambilan kesimpulan hukum-hukum fikih. Karena kita ketahui ketika suatu sejarah dimanipulasi atau ada bagian-bagian yang hilang dari sebuah pengambilan hukum fikih, maka akan terjadi ketimpangan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Maka fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut, karena harus mengikuti perkembangan zaman yang sudah atau yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, mungkin sekian mengenai penjelasan dari buku karya Muhammad Yusuf, Masail Fiqhiyah, memahami konsep tadi, khususnya pada bab memahami historisitas fikih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa ala fi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.